Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas masih buntunya Chelsea versus West Ham, kembali imbangnya Arsenal, serta inovasi Pep Guardiola pada laga versus Aston Villa. Chelsea kembali menelan hasil mengecewakan. Mereka ditahan imbang oleh West Ham di Stadion Olympic. Hasil ini semakin memperpanjang tren buruk yang didapatkan oleh Chelsea sepanjang masa Graham Potter. Mereka hanya menang 2 dari 13 pertandingan yang sudah dilakoninya. Chelsea kembali menunjukkan permasalahan yang sama sejak era terakhir Thomas Tuchel, yaitu kurangnya intensitas dan penetrasi ketika menyerang. Kekurangan ini membuat skema serangan mereka mampu ditebak dengan mudah. Sepanjang jalannya pertandingan, The Blues hanya mampu melakukan sirkulasi memutar pertahanan The Hammers yang cukup kompak. Joao Felix sebenarnya memberikan dimensi serangan baru bagi Chelsea. Diplot sebagai attacking midfielder, ia bergerak sangat roaming. Pemain yang dipinjam dari Atleti ini bisa menjadi penghubung lini tengah dan depan karena sering drop atau membuka dirinya untuk menerima bola. Salah satu kontribusinya terjadi di awal laga ini. Lihat kemampuannya dalam mencari ruang dan menerima bola. Sayang, gagal dimanfaatkan Loftus-Cheek. Seharusnya ia nggak menambah satu sentuhan lagi, melainkan langsung mengirim umpan datar ke Havertz. Kurangnya intensitas ini nggak hanya terlihat ketika menyerang, namun juga bertahan. Gol Emerson pada menit 28 terjadi salah satunya karena Mudryk gagal menutup crossing dari Shoval. Cucurella berharap dia yang menutupnya. Di sisi terjauh, Madueke nggak melakukan penjagaan terhadap Emerson yang melebar. Shape 4-4-1-1 yang notabene-nya rapat menyebabkan Emerson mampu untuk menyerang ruang tersebut dari sayap. Akan tetapi terdapat beberapa aspek positif yang ditunjukkan oleh The Blues. Enzo kembali menunjukkan visinya yang terlihat dari kejeliannya dalam menemukan Felix yang berlari ke belakang lini pertahanan West Ham. Dan lihat, ketika Mudryk berani melakukan penetrasi dan menemukan pemain di belakang lini, Chelsea bisa mencetak gol. Namun, sayang dianulir. Pergerakan run in behind atau lari ke belakang lini seperti ini harus lebih sering dilakukan pemain depan Chelsea dan direspon oleh pengumpan dengan baik. West Ham yang berkutat di papan bawah menunjukkan organisasi bertahan yang baik. Selain menghambat Chelsea dalam melakukan penetrasi melalui tengah, mereka juga mampu untuk menebak skema serangan lainnya yang dijalankan oleh The Blues. Pergerakan dari Madueke acap kali dimatikan, serta mereka seringkali memenangkan duel udara dan duel bawah. Chelsea sekarang bertengger di peringkat 10, digeser oleh Liverpool yang menang atas Everton. Sedangkan West Ham berada di peringkat 16, selisih 2 poin di atas zona degradasi. Arsenal kembali bermain imbang melawan Brentford. Thomas Frank sebagai manajernya menjabarkan taktik yang digunakan untuk meredam Arsenal. Ia mengatakan bahwa membuat situasi 2 versus 1 melawan winger menjadi kunci saat melawan Arsenal. Brentford selalu membuat situasi 2 versus 1 atau 3 versus 2 saat Arsenal menyerang dari sayap. Istilah mudahnya mengeroyok pemain sayap Arsenal. Saat Ben Mee mengikat Odegaard yang lari dan Brentford membuat situasi 3 versus 2 di sayap, Janelt drop ke backline untuk cover ruang tersebut. Dan Brentford bertahan dengan lebih banyak pemain. Ini adalah cara yang sama digunakan Everton ketika mengalahkan Arsenal pada pertandingan sebelumnya, mengisolasi winger The Gunners dengan banyak pemain. Saat menjaga kelebaran, Martinelli sering terisolasi dan berada pada situasi 2 versus 1. Zinchenko lebih sering invert ke tengah dan Xhaka jauh di tengah. Hal ini membuat Martinelli kesulitan. Salah satu cara untuk menembus situasi 3 versus 2 di sisi flank adalah dengan kombinasi 1-2 yang dilakukan oleh Saka dan Odegaard dengan cepat. Arsenal juga mencoba menambah lebih banyak pemain di sisi flank dengan Ben White yang overlap agar terhindar dari situasi 3 versus 2. Saka yang sering dikeroyok mampu menarik 2 orang, Janelt dan Henry, sehingga membuat Ben White bebas.
anak asuh Arteta berhasil mencetak gol dengan White yang overlap, sehingga berada pada situasi 3 versus 3 melawan marker Brentford di sisi sayap. Lari yang dilakukan White mampu membuka ruang half space yang bisa diekspos oleh Saka dan Odegaard. Ekspos ruang di half space menjadi cara Arsenal yang terus dicobanya, dan akhirnya berhasil mencetak gol lewat Trossard yang muncul lewat titik buta. Sedangkan Brentford bermain lebih direct, memanfaatkan long pass David Raya, lalu kemampuan duel dan link up Toney, serta kecepatan Mbeumo. Hal ini juga terlihat pada passing network via Dato BAJ, di mana koneksi passing lebih banyak dilakukan David Raya ke Toney. Brentford berhasil mencetak gol dengan cara ini, namun dianggap pelanggaran oleh wasit. Koneksi yang terjalin antara Toney dan Mbeumo yang sudah padu ini menjadi aset bagi Brentford untuk membuat peluang. Toney pun akhirnya bisa mencetak gol lewat set piece. Kemelut terjadi di muka gawang Ramsdale dan Toney bebas nggak terjaga. Brentford memang mempunyai gol set piece ketiga terbanyak di Premier League dengan 9 gol. Dengan performa dominan Toney di laga ini, di mana ia mampu menang duel udara dengan presentase 86% dan koneksi baiknya dengan Mbeumo, ia layak mendapat sesuatu dari pertandingan ini. Namun gol tersebut mengakibatkan kontroversi dikarenakan VAR yang nggak melakukan pemeriksaan dengan teliti. Hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh PG Mol yang menjadi pengurus wasit Premier League. Yang menarik dari Pep Guardiola musim ini adalah penggunaan 3 back-nya pada beberapa match. Salah satunya versus Aston Villa ini. Pep menurunkan Walker, fullback yang bisa menjadi center back bersama Laporte dan Ruben Dias. Terlihat pada susunan pemain ini, nggak ada fullback kiri. Biasanya formasi 3 back akan menjadi 5 back saat bertahan, dengan winger atau wingback-nya turun sejajar 3 back. Namun di sini tidak. Bernardo lah yang mendapat tugas marking pemain yang masuk ke area pertahanan. Bersama Laporte, ia bisa menjadi fullback kiri atau center back. Sehingga saat bertahan, shape City menjadi 4 back, 4-4-1-1. Bernardo akan drop sebagai salah satu pemain bertahan dan winger turun membentuk 4 pemain di tengah. Nggak turun sampai belakang. Shape 3 back dipakai on possession atau ketika menguasai bola dengan midfield box atau 4 gelandang yang membentuk kotak guna memberikan koneksi antar lini sekaligus menang jumlah. Midfield box ini akan bergerak dinamis dan melakukan triangle pass untuk membongkar blok press lawan. City pun superior pada laga ini dengan membukukan 3 gol terlebih dahulu. Pada gol pertama ini, terlihat bagaimana skema corner dijalankan dengan melakukan screening atau memblok pemain yang akan menjaga Rodri, sehingga ia bebas melakukan tandukan dan mencetak gol. City bisa unggul mudah dengan 2 gol tambahan dari skema fast break atau counter cepat dan titik putih yang semuanya tercipta pada babak pertama. Nampaknya formasi 3 back ini disiapkan Pep untuk melawan man marking dari Arsenal nanti.